gitu tak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai aja. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin turunan dan penggunaan turunan parsial. Yang pertama ada turunan berarah sama aturan rantai. Nah, turunan berarah. Sebelumnya kita kan membahas interpretasi dari turunan parsial ya. Jadi turunan parsial terhadap X sama turunan parsial terhadap Y. Nah, kita tahu bahwa kemarin kan kalau misalnya turunan parsial terhadap X itu gradiennya itu searah sumbu X. Misalkan punya permukaan kayak gini. Yang kemarin tuh ya. Nah, misalnya kita iris yang melalui titik di sini. Nah, gradiennya itu adalah searah sumbu X. Searah sumbu X. Kalau misalnya turunan terhadap Y, berarti dia searah sumbu Y. Nah, kan untuk turunan itu kan tidak hanya searah sumbu X saja, tidak hanya terhadap sumbu Y saja, kayak gitu. Jadi, di sini ada turunan berarah. Jadi, arahnya itu enggak ke sumbu X atau ke sumbu Y saja. Jadi, bisa bebas. Kayak gitu. Nah, dari sini, definisi dari turunan berarah. Nah, turunan fungsi F di titik P dengan arah U adalah seperti ini. Nah, jadi di sini sama kayak definisi turunan yang biasanya itu. Nah, kalau semisal untuk turunan terhadap X, itu berarti dia searah X. Nah, berarti X, kalau misalnya searah X, berarti vektor U-nya itu kan adalah 1,0. Nah, kalau dia searah sumbu X. Kalau misal FY, berarti kan dia searah sumbu Y. Berarti dia vektor U-nya itu kan 0,1. Nah, kalau kayak gini definisinya, kan definisi kemarin turunan fx ya, itu kan apa? Limit delta x menuju 0 dari f x, x plus y dikurangi fxy dibagi delta x. Nah, kalau misalnya ini kita sederhanakan kan jadinya kan dalamnya ini kan jadinya f x, y ya, x, y ditambah delta x, 0 ya. Jadi sini jadinya x plus delta x, y plus 0. Jadi seperti ini. Nah, yang bagian ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini kan x, y-nya ini kan jadi suatu koordinat, suatu titik ya. Jadi misalnya di sini titik P, x, y. Nah, yang delta x, 0 ini sebenarnya adalah delta x kali 1,0. Nah, di mana delta x ini adalah H-nya, karena dia hanya terhadap sumbu x. Terus 1,0 ini adalah U-nya, U vektornya. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau untuk terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y juga sama kemarin kayak gitu. Nah, oleh karena itu di sini dibentuk turunan yang berarah seperti ini, bentuknya rumusnya seperti ini limitnya. Kayak gini. Jadi P itu adalah titik ini, X, Y ini ditambah H kali U vektor, yaitu arah dari turunannya itu ke arah mana, kayak gitu U-nya. Nah, di sini ada dari definisi di sini kita peroleh turunan teorema seperti ini. Jadi teorema ini kayak gini. Nah, di sini turunan berarah dari F itu dinotasikan sebagai berikut. Du vektor F x0, y0 ya. Turunan berarah di titik x0, y0 pada arah U itu adalah
U1 kali turunan F terhadap X di titik X sama Y0 ditambah U2 dikalikan turunan F terhadap Y di titik X0, Y0. Jadi seperti ini definisinya. Jadi di sini U-nya ini harus vektor satuan ya. Jadi kalau misalnya nanti diketahuinya vektornya belum satuan, ya harus dicari dulu vektor satuannya. Baru dimasukkan ke rumus ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada aturan rantai. Nah, aturan rantai pada fungsi satu berubah, itu kan seperti ini ya. Jadi, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan fxt, jadi X-nya ini merupakan fungsi dalam T juga. Jadi, cara menentukan turunan Y terhadap T itu adalah seperti ini. Jadi, dy terhadap X dikalikan dengan turunan X terhadap T. Seperti itu. Ini kalau fungsi satu berubah. Nah, untuk fungsi dua berubah juga sama. Di sini ada dua. Kalau semisal fungsi, jadi sini Z, ya di sini Z fxt, fxy. Nah, di mana X sama Y-nya ini bergantung pada T juga. Jadi di sini kayak yang tadi kan Z sama dengan fxt, yt. Begitu kan? Nah, xt, yt. Jadi si X sama Y-nya itu bergantung pada T. Satu variabel saja, T. Nah, maka turunan Z, fungsi F lah, sama aja fungsi F terhadap T, itu adalah turunan Z terhadap X, ya, atau maksudnya turunan fungsi F ini terhadap X, dikalikan turunan X terhadap T, ditambah turunan Z atau F terhadap Y, dikalikan turunan Y terhadap T. Nah, di sini kenapa kok pakai do? Karena di sini si Z ini kan ada dua variabel X dan Y ya, jadi pakai do. Kalau di sini X-nya kenapa kok nggak pakai do, sama Y juga nggak pakai do? Kenapa? Karena si X sama Y-nya ini hanya bergantung pada satu variabel, yaitu T saja. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kalau semisal dia dua variabel, si X sama Y-nya itu dua variabel, jadi di sini ada dua apa? Dua turunan ya, terhadap S sama terhadap T. Jadi do Z per do S. Oh ya, ini juga nih. Jadi D-nya ini juga D aja ya, karena terhadap T kan, satu variabel aja T kan. Nah, kalau misalnya di sini, karena di sini ada dua, ada terhadap S, ada terhadap T. Berarti di sini pakainya do. Ini do Z atau do F per do S sama dengan, nah ini do Z per do X turunan terhadap X dikalikan do X per do S ditambah do Z per do Y dikalikan do Y per do S. Nah, kalau misalnya terhadap T juga sama kayak gini. Gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, contoh ya. Nomor 1. Ini turunan berarah. Turunan berarah. Jadi fxy-nya itu adalah 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat. Nah, disuruh tentukan turunan berarah f di titik berarti x0 y0-nya itu adalah 2,-1 pada arahnya adalah a vektor. Ini adalah 4i plus 3j. Ya, ini vektor ya. Jadi kayak gini. Nah, di sini A-nya ini belum satuan ya. Jadi kita harus menentukan vektor satuannya dulu. Nah, misalnya vektor satuannya itu adalah U vektor. Vektor satuan dari A ini misalnya U vektor. Jadi U vektor ini apa? Jadi cara mencari vektor satuan itu seperti apa? Caranya adalah vektornya dia, vektornya dibagi dengan normnya. Normnya ya. Jadi
vektor A-nya itu berarti 4I plus 3J dibagi normnya ini berapa? Normnya A vektor. Nah, ini norm A-nya berapa? 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 5 ya. Nah, berarti di sini dibagi 5. Berarti 4/5I tambah 3/5J. Nah, ini untuk U-nya, U vektornya. Nah, sekarang kita butuhkan yang namanya turunan terhadap X. Nah, turunan F terhadap X berarti Fx. Turunan F terhadap X apa? 8X dikurangi Y. Terus, turunan F terhadap Y itu adalah min X plus 6Y. Gitu ya. 6 apa berapa ini? Misalnya. Benar, ini soalnya. Soalnya salah ternyata. Nah, soalnya itu X kuadrat min 3XY plus 4Y kuadrat. Ya, jadi turunan terhadap X-nya itu adalah 2X min 3Y. Turunan terhadap Y-nya itu adalah min 3X plus 8Y. Nah, dari sini kita tentukan Fx di titik X0, Y0. Berarti tinggal masukin X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti apa itu? Ya, min 2, X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti min 2, min 4, 4 ditambah 3. Berarti 7. Terus FY di titik 2, min 1-nya berapa? Berarti min 6 dikurangi 8. Berarti min 14. Nah, dari sini kita substitusi ke yang ini. U vektor F di titik 2, min 1. Berarti U1-nya adalah 4/5 dikalikan Fx ini jadi 7 ditambah U2 yaitu 3/5 dikalikan dengan min 14. Ya. Ini hasilnya adalah min 14/5 ya. Begitu. Jadi turunan si F ini searah searah A ya di sini, tapi kan searah A sama aja lah. Searah A di titik 2, min 1 adalah ini. Ya, jadi ibarat kayak gradiennya itu segini. Kalau misalkan kita punya permukaan gitu, permukaan. Nah, berarti misalnya di sini titik sini. Nah, kan arahnya itu kan adalah yang ini ya, 4/5 ini misalnya arahnya ke sini lah misalkan. Arah U-nya. Berarti si turunannya itu adalah searah situ. Jadi ke sana. Jadi searah sana. Arah ini. Jadi turunan gradiennya itu adalah segini. Untuk arah ini. Di titik sini. Kayak gitu. Itu turunan berarah. Untuk aturan lantainya coba nomor 3. Ya. Nomor 3. X. Nomor 3. Nomor 3. Nah, di situ Z-nya
atau fxy-nya lah sama aja, itu 3x kuadrat min y kuadrat dengan x-nya itu adalah 2s plus 7t, y-nya itu adalah 5st. Nah, berarti dari sini disuruh tentukan do z per do t ya. Dan do z per do s-nya aja lah. Misalkan do z per do s. Nah, dari sini do z per do s itu apa tadi? Berarti do z per do x dikalikan do x per do s ditambah do z per do y dikalikan do y per do s. Nah, sekarang kita harus tentukan do z per do x itu apa. Di do z per do x turunan z terhadap x berarti 6x turunan z terhadap y itu adalah min 2y. Nah, dari sini x-nya juga berarti do x per do s ya. Berarti adalah 2 do y per do s adalah 5t. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Jadi do z per do x-nya itu adalah 6x dikalikan do x per do s-nya itu adalah 2 ditambah do z per do y-nya itu adalah min 2y dikalikan do y per do s-nya adalah 5t. Jadi dari sini dapat 12x min 10 YT. Nah, karena di sini kan ini diminta, jadi ini harus dirubah dulu. X-nya kan masih sama Y, X sama Y ya ini. Jadi kita rubah dulu jadi S sama T. Bagaimana? Berarti X itu apa tadi? 2S tambah 7T. Berarti 2S plus 7T dikurangi 10 kali 5ST kali T. Ini seperti itu ya. Jadi 24S plus 84T 84T min 50 ST kuadrat. Jadi do S per do S-nya itu adalah do Z per do S-nya itu adalah ini. Gitu ya. Nah, untuk yang terhadap T juga sama aja caranya. Begitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, lanjutin. Di sini turunan fungsi implisit. Ya, yang kedua, turunan fungsi implisit. Jadi, turunan fungsi implisit. Nah, fungsi implisit itu adalah fungsi yang si variabel X sama variabelnya itu dia jadi satu gitu. Jadi di satu ruas yang sama. Jadi ruas kanannya itu sama dengan 0 seperti ini. Misalkan nih saya punya misalkan Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini bentuknya masih eksplisit ya, karena di sini masih Y sama dengan. Tapi kalau misal kita rubah jadi Y min 2X kuadrat sama dengan 0, nah ini jadi udah jadi fungsi implisit. Seperti itu ya. Jadi fungsi implisit itu yang biasanya misalnya kayak gini. Contohnya yang dia nggak bisa dirubah kayak gini, biasanya kayak gitu. Contohnya misalkan cos XY sama dengan 0. Nah, ini gimana cara ngerubah Y sama dengan atau dan sebagainya lah. Pokoknya yang bentuknya itu sulit dirubah kayak gini. Ini biasanya kayak gitu bentuknya. Ya. Nah, jadi sini yang fungsi yang di ruas kirinya itu misalkan F besar XY sama dengan 0. Nah,
Sini kita akan menentukan turunan Y terhadap X. Nah, untuk menentukan turunan Y terhadap X-nya bagaimana dari fungsi implisit ini? Nah, caranya adalah kita menggunakan yang namanya aturan rantai tadi. Di sini fx-nya ini kita gunakan aturan rantai, ya. Atau yang bisa. Jadi di sini do f per do x, ya kan di sini terhadap x ya, bawahnya berarti do f per do x dikalikan do x per do x ditambah do f per do y dikalikan do y per do x. Nah, dari sini ini kan bisa jadi satu ya. Jadinya dari sini diperoleh seperti ini. dy per dx-nya adalah seperti ini. Nah, ketika nanti yang diminta adalah dx per dy, berarti ini tulisnya jadi bagaimana? Kalau misalnya kita yang diminta adalah dx per dy, berarti di si yang turun aturan rantainya ini jadinya seperti ini. Di do f per do tetap x. Nah, yang di sini do x per do y ditambah do f per do y dikalikan do y per do y. Jadi yang di bawah yang bawahnya ini diganti do y semua. Jadinya apa namanya? Jadi di sini diperoleh yang sebelah sini kan jadi satu. Nah, di sini diperoleh do x per do y-nya apa kan bisa ya. Tinggal do x per do y-nya. Nah, jadinya minus do f per do y dibagi do f per do x. Gitu ya. Jadi sama saja caranya. Nah, kita coba untuk yang nomor 1. Jadi dari sini fungsi f-nya adalah ini, ya. Jadi ruas kanannya harus 0 ya dulu. Kalau misalnya nggak 0 ya harus dipindah dulu ke ruas kiri semua. Nah, berarti di sini do y per do x-nya adalah berarti kita menentukan do f per do x-nya dulu. Berarti do f per do x-nya berapa? Do f per do x-nya itu adalah 3x kuadrat min 2xy. Ya. Terus untuk do f per do y-nya itu adalah x kuadrat min 40y pangkat 3. Nah, dari sini kita kita masukkan jadinya dy per dx-nya itu adalah minus dari do f per do x dibagi do f per do y. Jadinya minus 3x kuadrat plus 2xy. Jadi minusnya ini dibagi dengan x kuadrat min 40 di pangkat 3. Nah, ini kalau misalnya ini bisa disederhanakan ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ayo. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Nah, kita masuk penggunaan turunan parsial. Yang pertama, penggunaan dari turunan ini adalah untuk mencari nilai maksimum ataupun minimum. Nah, di sini pertama kita kita coba pelajari yang namanya titik dan nilai ekstrim. Nah, untuk mencari titik atau nilai x dan nilai ekstrim ya, dari suatu fungsi. Nah, misalkan di sini fungsi satu bubal lah ya, misalkan y sama dengan f ekstrim.
Nah, dapat dicari apa? Kita akan cari nilai x x0. Kita akan cari nilai x0 yang apa namanya? Yang menyebabkan nilai fungsi di sini apa namanya? Nilai maksimum atau minimum. Jadi si fungsi f-nya ini maksimum ataupun minimum. Jadi akan kita cari nilai x0-nya ini. X0-nya ini berapa kayak gitu. Nah, berarti dengan cara apa untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya itu? Untuk mencari nilai x0-nya inilah. Dengan cara apa? Dengan cara ini ya, turunan dari fungsinya terhadap x itu sama dengan 0. Ya, terhadap variabel bebasnya itu sama dengan 0. Jadi dari sini dy per dx-nya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nanti di sini misalkan nah contoh fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, berarti di sini kita turunkan berarti 2x sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0 ini, nah 0-nya di sini adalah x0. Ya, suatu titik. Jadi misalkan contoh yang lain lah, misalkan y sama dengan 2x kuadrat lah. Yang 2x kuadrat, misalkan x kuadrat plus 1. Plus 1 kuadrat, misalkan kayak gini. Jadi dari sini turunannya apa? Ini kan jadinya kan x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi turunannya adalah 2x plus 2. Sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, berarti dari sini x0-nya adalah min 1, kayak gitu ya. Nah, jadi si di x sama dengan 0 ini kan berarti dia menyebabkan nilai y sama dengan x kuadrat ini maksimum atau minimum kan ya. Dan ini juga sama. Gitu. Nah, untuk fungsi dua ubah itu juga sama caranya. Namun di sini turunannya ada dua. Jadi turunan terhadap x dan juga turunan terhadap y. Kayak gitu. Jadi di sini kita cari turunan terhadap x sama dengan 0 dan turunan y-nya juga terhadap turunan terhadap y-nya juga sama dengan 0. Jadi kita cari x0 sama y0-nya itu berapa. Gitu ya. Nah di sini untuk notasinya ya, untuk notasi saja. Jadi notasi ini, notasi grad, namanya grad ya. Grad f ini sama aja apa namanya kayak vektor tapi isinya turunan ya, turunan terhadap variabel-variabelnya ini. Nah, di sini ada 0 vektornya maksudnya seperti ini. Jadi di sini fx sama dengan 0, fy juga sama dengan 0. Kita cari ini. Nanti kayak yang tadi ini, sama aja. Kita cari nilai f-nya terhadap x sama dengan 0, turunan f terhadap y sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh definisi titik ekstrim dan nilai ekstrim global. Jadi andaikan suatu fungsi f ini terdefinisi pada daerah E. Jadi misalnya di sini ada daerah E. Nah, titik P0-nya ini di dalam E. Jadi sini P0. P0 ini adalah X0, Y0. Kalau misalnya dia fungsi dua kubah ya. X0, Y0. P0 barnya itu. Nah, jadi si F di titik P0 ini merupakan suatu nilai maksimum global dari F ya, dari F di daerah E ini jika untuk setiap titik X, Y atau P bar di dalam E, misalnya kita ambil titik di sini, P-nya di sini, misalnya P bar ya, ini misalkan. Nah, semua nilai fungsi di titik itu masih lebih besar, lebih kecil daripada si nilai di titik P0. Itu kalau si f P0-nya ini merupakan nilai maksimum. Berarti si P0-nya ini merupakan titik maksimum. Ya. Nah, terus f P0 ini merupakan suatu nilai minimum global dari f itu jika seluruh yang kita pilih ini, yang seluruh titik di daerah E ini nilai fungsinya itu masih lebih besar daripada si yang
suatu nilai di titik P0-nya itu. Jadi maka P0-nya ini merupakan suatu titik minimum. Nah, f P0 ini merupakan suatu nilai ekstrim global dari f jika dia memenuhi kriteria satu sama kedua. Jadi kalau misalnya dia nilai maksimum, ya berarti si f0 ini adalah nilai ekstrim. Atau kalau misalnya dia minimum juga dia satu nilai ekstrim namanya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini apa sih yang dimaksud dengan global dan lokal itu apa? Nah, kalau misal global itu ketika titik ekstrim yang kita dapatkan itu berada pada daerah definisi dari fungsinya. Nah, dan sedangkan kalau lokal itu hanya berada pada bagian dari daerah definisinya. Jadi misalkan di sini ada suatu fungsi f. Nah, suatu fungsi f ini terdefinisi di daerah S. Jadi si S ini adalah daerah definisinya si fungsi f x y-nya itu. Dan di sini S. Nah, dan T-nya itu adalah subset dari S. Dan di sini T. Nah, berarti jika si P0-nya ini elemen dari S, misalkan di sini, atau di sini lah, pokoknya di elemen dari S lah pokoknya. Dimana aja yang penting elemen dari S, maka FP0-nya ini merupakan nilai ekstrim global. Ya. Nah, kalau semisal dia P0-nya ini berada di T, ada di T, jadi nggak di luarnya T, pokoknya di dalamnya T, berarti dia merupakan nilai ekstrim lokal. Ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan contohnya per X ya, ini fungsi per X. Contohnya ini fungsi satu kubah aja lah, misalkan per X. Fungsinya per X. Nah, per X ini kan terdefinisi, dari definisinya apa? Dari definisinya adalah min hingga sampai hingga. Nah, ini adalah daerah definisinya, berarti S-nya itu ini. Nah, misalkan kita ambil, atau gini deh, sebentar. Jangan per X. Nah, gini. X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kan berarti daerah definisinya apa? Min hingga sampai hingga juga. Nah, tapi di sini misalkan, nah dari min hingga sampai hingga di sini nilai ekstrimnya apa? Nilai minimumnya itu adalah apa namanya? Sini ya. Nah, berarti di sini merupakan nilai ekstrim global karena di sini titik ini berada di daerah ini. Nah, tapi kalau semisal kita ambil daerahnya, misalnya daerahnya adalah 0 sampai 1. Nah, berarti si 0 sampai 1. Berarti hanya yang bagian ini aja. Intinya. Berarti dari sini 0 di sini bukan berarti bukan jadi minimum global lagi, tapi minimum lokal karena minimum lokal terhadap daerah ini ya. Kalau daerah ini, kalau misalnya terhadap daerah ini dia merupakan minimum global. Kayak gitu. Itu ya. Nah, untuk yang titik X sama dengan 1 di sini dia merupakan maksimum lokal karena dia uh, hanya ada di daerah ini aja. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teorema titik kritis. Nah, jika Fp0 ini adalah suatu nilai ekstrim dan E ini merupakan daerah asal dari fungsi Fp0, maka P0 haruslah suatu titik kritis. Nah, yaitu P0 ini bisa berupa salah satu dari ini. Jadi yang pertama bisa berupa titik batas dari E-nya, ataupun bisa juga titik stasionernya, ataupun juga dia bisa merupakan suatu titik singular dari F. Ya, dimana suatu titik singular ini adalah turunannya sama tidak ada ya. Dimana di titik tersebut turunannya tidak ada, ini titik singular. Jadi misalkan di sini ada E, berarti si apa? Si P0-nya ini bisa berada di titik batasnya. Yang pertama, bisa aja di batasnya, bisa aja di suatu di dalam bisa aja di mana aja yang penting dia merupakan titik stasioner. Bisa juga di titik singular gitu. Ya.
Seperti itu. Nah, untuk memperoleh nilai maksimum atau minimumnya itu kita juga bisa menggunakan yang namanya ini, uji turunan parsial kedua. Nah, dari sini teoremanya berbunyi seperti ini. Jadi kita andaikan F ini mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu di persekitaran X0, Y0 dan grad Fx0, Y0 sama dengan 0 vektor ini yang tadi ya, gitu ya, menentukan titiknya dulu. Habis itu kita akan menentukan titiknya itu merupakan maksimum atau minimum itu menggunakan rumus yang di sini. Seperti itu ya. Nah, jika D-nya ini lebih besar dari 0 dan Fxx-nya di titik X0, Y0-nya ini kurang dari 0, maka Fx0, Y0 merupakan nilai maksimum lokal. Nah, ketika D-nya lebih besar dari 0, Fxx-nya ini lebih besar dari 0, maka Fx0, Y0-nya merupakan minimum lokal. Nah, ketika D-nya kurang dari 0, maka si Fx0, Y0 ini bukan merupakan nilai ekstrim. Nah, atau titik X0, Y0 ini juga merupakan titik pelana. Seperti itu. Nah, yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa titiknya itu maksimum atau minimum. Kayak gitu. Jadi di sini lokal ya, ingat ya, ini kata-kata lokal. Jadi uji turunan parsial kedua ini hanya untuk lokal. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada teorema Lagrange. Nah, jadi teorema Lagrange ini satu metode untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, tapi yang memiliki suatu kendala. Memiliki kendala. Nah, di mana kita akan menentukan nilai ekstrim atau ya nilai ekstrim lah, nilai maksimum atau minimum, tapi uh, dengan syarat seperti itu. Jadi syaratnya itu disebut kendala. Nah, misalkan di sini untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi f ini, f misalnya p bar ini kan karena fungsi dua kubah ya, berarti xy, fxy dengan kendala si fungsi g-nya ini sama dengan 0. Nah, maka untuk menentukan nilai ekstrimnya itu, kita harus menyelesaikan sistem persamaan ini. Jadi, grad F sama dengan lambda kali grad G. Dan kita juga menyelesaikan di sini. Ada persamaan GP-nya itu sama dengan 0 tadi. Jadi, kita harus menyelesaikan sistem persamaan ini untuk mencari nilai X sama Y-nya, X0 sama Y0-nya itu. Nah, di sini P bar dan lambda. Nah, masing-masing P-nya ini adalah titik enggak. Enggak. Ini P-nya ini ya X, Y. Nah, titik kritisnya itu beda lagi ya. Di P0-nya itu titik kritis. Nah, lambdanya ini adalah suatu pengali Lagrange. Jadi si lambdanya ini bisa saja kita mencari dulu si lambdanya ini untuk menentukan P-nya itu nanti. X0, Y0-nya itu. Bisa juga tidak perlu. Jadi tergantung permasalahannya. Gitu ya. Tergantung kondisinya nanti hasilnya sistemnya itu bagaimana. Kayak gitu. Nah, jadi untuk teorema Lagrange ini juga bisa berlaku untuk yang kendalanya lebih dari satu. Jadi untuk kendalanya lebih dari satu, itu biasanya variabel apa fungsi f-nya ini peubahnya lebih banyak. Jadi bukan dua peubah aja, bisa lebih dari dua. Jadi misalkan p-nya tuh misalkan x, y, z kayak gitu. Misalkan titiknya. Jadi bisa banyak ya, nggak hanya dua. Nah, jadi kalau misal fungsinya si p-nya ini si fungsi f atau g-nya ini dia fungsi n berubah ini, nah, maka si apa namanya si kendala apa namanya pengali Lagrange ini pun juga ada n ya seperti ini. Nah, jadi jika untuk si sistemnya ini dapat diselesaikan itu jika apa? Jika
si apa namanya jumlah variabelnya variabel itu adalah peubahnya itu artinya n-nya ini itu enggak sorry jumlah variabel ya. Jadi si p-nya ini tidak kurang dari n. Jadi si variabelnya ini tidak jumlah dari variabel ini tidak boleh kurang dari jumlah kendalanya kayak gitu. Kalau misalnya dia kurang dari ya nggak bisa diselesaikan kan ya sistem apa dari aljabar linear kan seperti itu ya, gitu ya. Oke langsung kita contohnya. Misalkan contoh nomor 1A fungsi f-nya itu adalah x. Nah, nomor 1 ini 1A fungsi f-nya itu adalah x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Nah, dari sini menggunakan teorema titik kritis, berarti kita harus menentukan apa? Menentukan daerah definisinya dulu. Nah, dilihat dari fungsinya ini, daerah definisinya kan dia bisa berlaku untuk seluruh nilai ya. Jadi nggak ada syarat apapun ya. Jadi di sini untuk x-nya berapapun atau y-nya berapapun, dia bisa ada nilainya kayak gitu ya. Jadi dia terdefinisi di seluruh nilai ya bilangan real pangkat 2 atau terdefinisi di seluruh bidang koordinatnya. Titik-titik di mana aja. Nah, ini daerah definisinya. Berarti karena di sini daerah definisinya ada seperti ini. Nah, di sini kan nggak ada batasnya ya, karena kan ini nggak terbatas ya. Jadi di sini nggak ada batasnya. Nah, maka kita apa anulir yang namanya yang tadi yang batas ini. Nah, yang ini kita nggak pakai berarti karena di sini nggak ada batasnya ya karena R2 ini kan dia suatu bilangan yang apa suatu daerah yang nggak ada batasnya ya nggak nggak ya begitu. Jadi untuk yang batasnya kita anulir. Nah, yang kedua kita menentukan suatu titik stasioner. Titik stasioner jadi fungsi f berarti kita menentukan turunannya. Berarti fx sama dengan 0 sama fy-nya sama dengan 0. Nah, fx sama dengan 0 berarti fx itu berapa? 2x min 2 sama dengan 0. Berarti di sini dapat x-nya sama dengan 1. Nah, dari sini fy-nya sama dengan 0. Berarti fy-nya berapa? Y per 2. Ya, sama dengan 0 berarti y-nya sama dengan 0. Nah, dari sini diperoleh x-nya x, y-nya itu x0 y0-nya itu adalah 1,0. Nah, 1,0. Nah, di sini ini untuk yang titik stasioner. Nah, untuk titik singularnya kira-kira ada nggak? Nggak ada ya, karena semuanya pasti untuk seluruh ini kan dia kan definisi untuk seluruhnya. Berarti di sini mempunyai turunan semua lah ya. Kayak gitu. Nah, berarti kita hanya meninjau untuk titik 1,0 saja karena cuma ada satu. Nah, berarti kita menggunakan yang namanya teorema titik kritis. Yang menggunakan definisi yang ini. Ya. Berarti kita tahu fungsi f ini bisa kita bentuk lagi, kita melengkapkan kuadrat, jadinya seperti ini ya, x min 1 kuadrat min 1 plus per 4 y pangkat 2 sama dengan nah berarti dari sini
Memperoleh X min 1 kuadrat plus 1/4 Y kuadrat min 1. Nah, ini F-nya. Nah, kita tahu bahwa ini nah untuk si 1,0 ini nilainya berapa? Berarti si F 1,0-nya ini berapa? Adalah min 1. Kayak gitu. Ya. F di titik 1,0 itu min 1. Nah, berarti di sini kita tentukan. Nah, di sini X min 1 kuadrat ini kan selalu positif. 1/4 Y kuadrat ini selalu positif. Berarti di sini ada min 1-nya. Berarti min 1 ditambah sesuatu yang positif itu pasti selalu lebih besar dari sama dengan min 1. Ya kan? Oleh karena itu, untuk fungsinya ini seluruh titik apapun lah kita masukkan ke dalam sini pasti selalu lebih besar dari ini kan min 1 ini adalah F 1,0. Berarti selalu lebih besar dari F di titik 1,0. Berarti F 1,0-nya ini merupakan nilai min 1 ya. Nilai minimum ya. Minimum di sini apa global ya? Kayak gitu ya. Karena dia selalu lebih besar dari min 1. Berarti si F 1,0 ini sama dengan min 1 ini merupakan nilai minimum global dari fungsi F. Yaitu. Nah, untuk selanjutnya, di sini untuk uji turunan kedua, ini nah, coba dikerjakan ya sendiri ya. Caranya kita tinggal menentukan dulu ini. Apa namanya? Tentukan dulu X0 Y0-nya menggunakan yang turunan tadi. Turunan terhadap X sama dengan 0, sama turunan terhadap Y sama dengan 0. Nanti ditentukan titiknya itu apa aja. Terus habis itu kita coba verifikasi tiap titik. Nah, tiap titik ini kita verifikasi ke dalam sini. Nah, dia memenuhi yang mana? Memenuhi 1, 2, 3, atau 4. Nah, kita tentukan itu ya. Nah, yang selanjutnya kita coba yang ini. Nomor 2, yang B. Nomor 2 yang B. Nomor 2B. Nah, nomor 2B ini menggunakan teorema Lagrange. Jadi di situ kita akan mencari luas maksimumnya dari persegi panjang yang berdiagonal 2. Jadi misalnya ini punya persegi panjang. Nah, yang kita taruh di koordinat kartesius. Nah, misalkan diagonalnya ini adalah 2. Ini panjang diagonalnya di 2. Jadi kita akan mencari apa namanya panjang dan lebarnya dulu ya. Nah, misalnya di sini P, ini L. Nah, di sini kan adalah soal theta. Berarti kita harus menentukan fungsi F-nya itu yang mana, fungsi G-nya itu yang mana. Nah, berarti fungsi F itu adalah fungsi dari yang ingin kita maksimumkan. Nah, berarti di situ yang ingin kita maksimum adalah luasnya. Nah, luasnya ini adalah luas dari persegi panjang ini adalah P kali L. Nah, misalnya di sini kita misalkan aja di sini fungsinya fungsi F. Mana fungsi F-nya ini variabelnya adalah P sama L. Fp dan Fp, L. Nah, untuk kendalanya itu adalah yang diketahui di situ. Yang diketahui adalah diagonalnya. Nah, panjang diagonalnya itu apa? Diagonal. Berarti diagonalnya apa? Akar dari P kuadrat tambah L kuadrat itu sama dengan 2. Ya, diagonalnya. Jadi dari sini diperoleh P kuadrat plus L kuadrat itu sama dengan 4. Nah, dari sini
kan tadi kan fungsi G-nya itu kan harus di sebelah kiri ya, atau berupa fungsi implisit tadi. Nah, ini, jadi dia harus di sebelah kiri dengan 0 ya. Berarti ini kita rubah jadinya P kuadrat plus L kuadrat min 4 sama dengan 0. Jadi dari sini ini adalah fungsi G-nya. Nah, berarti untuk menentukan titik kritisnya, kita menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti kita akan menyelesaikan grad F sama dengan lambda kali grad G. Sama G-nya sama dengan 0. Nah, dari sini grad F itu berarti turunan terhadap X. Ya, jadi rumusnya ini ya. Grad F itu kan gini ya. Fx sama Fy. Berarti Fx itu apa? Turunan terhadap X. Atau turunan terhadap P ya. Sorry. TL. Turunan terhadap L-nya adalah P. Lambda kali grad G. Nah, grad berarti turunan dari P. Turunan G terhadap P. Itu adalah 2P. Turunan G terhadap L itu adalah 2L. Nah, dan G-nya itu sama dengan 0. Berarti P kuadrat plus L kuadrat sama dengan 4. Seperti ini. Nah, dari sini kan ini bisa kita pecah lagi. Ini kan jadi suatu persamaan sendiri-sendiri. Berarti di sini L sama dengan lambda kali 2P. Ini P sama dengan lambda kali 2L. Sama yang terakhir P kuadrat plus L kuadrat sama dengan 4. Ini satu sistemnya yang akan kita selesaikan. Nah, dari sini kita coba selesaikan. Jadi dari persamaan ini, misalnya ini kita simpulkan, ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1, ini kita peroleh lambdanya sama aja dengan L per 2P. Ya. Nah, setelah itu kita substitusi ke dalam yang ini, yang mana? Yang persamaan 2. Substitusi ke persamaan 2, jadinya P sama dengan lambdanya itu adalah L per 2P kali 2. Dari sini diperoleh banyak habis di P kuadrat sama dengan L kuadrat. Jadi di sini diperoleh P sama dengan L. Nah, kita nggak pakai yang negatif, jadi P sama L ini selalu positif karena dia suatu merupakan panjang dari ukuran dari persegi panjang itu ya. Jadi nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil P sama L-nya yang positif. Nah, dari sini karena P sama dengan L sama, berarti persamaan 3 jadi gimana? Berarti persamaan 3 jadinya misalnya L-nya kita jadiin P semua, jadinya P kuadrat. Ini jadi persamaan 3. Ini persamaan 1. Persamaan 2. Nah, ke persamaan 3 berarti P kuadrat plus L kuadratnya jadi P kuadrat juga. Karena P sama dengan L sama dengan 4. Nah, berarti di sini 2P kuadrat sama dengan 4. Berarti P kuadrat sama dengan 2. Berarti P-nya sama dengan akar 2. Sebenarnya kan plus minus. Nah, kita ambil yang positif. Karena negatif nggak kita pakai. Itu, nah karena P-nya ini adalah akar 2. Dan L ini sama dengan P. Ya, dari sini berarti L-nya juga akar 2. Nah, dari sini kalau kita udah menemukan ini udah otomatis dia merupakan nilai ekstrim ya. Nah, titik ekstrim. Titik ekstrim. Jadi, P, L-nya itu panjangnya yang menyebabkan luasnya itu maksimum. Itu adalah P-nya akar 2 sama L-nya itu akar 2. Nah, berarti luas maksimumnya adalah P kali misalnya di sini P0 sama L0 lah ya misalkan. Nah, kita tadi notasinya gitu. Jadi ini P0 kali 0 berarti akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Berarti luas maksimum dari persegi panjang yang berdiagonal 2 itu adalah 2 luasnya. Kayak gitu. Di sini ada yang ditanyakan? Yang kurang paham?
Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan nanya. Terutama yang kemarin nggak bisa ngerjain tugasnya. Boleh nanya. Kamu nanya, Kak? Nah, nanya apa? Yang sebelumnya kayak nilai minimal global. Yang soal sebelumnya. Soalnya. Oh, nomor 1. Maksudnya? Ya, yang tadi kakak kerjain. Oh, ya, kenapa? Jadi X-1 dapat dari mana ya? Mana? Yang itu ya, X-1 kuadrat, min 1. Ini, yang ini. Iya, ya itu. Ini di apa? Melengkapkan kuadrat. Masih kan nggak? Ini, Oh iya, Kak. ya. Iya, Melengkapkan masih, kuadrat Kak. ya. Nah, siapa tadi yang nanya? Helmi, Kak. Oke. Ada lagi yang nanya? Eh, aku mau tanya Kak, Heeh. untuk yang di situ kan ada do Z per do S itu sama dengan do Z per do X dikali do X per do S. Itu do X-nya langsung dicoret aja bisa nggak Kak? Oh, ini. Enggak, ini nggak bisa dicoret kan ini rumusnya. Ya, kalau misalnya ini dicoret, yang dicari apa? Oh, oke, Ini makasih Kak. rumusnya. Kalau dicoret ya jadinya do S, do Z per do S lagi. Yang dicari gimana caranya? Ya kan? Oh, iya, oke, makasih Kak. Ya. Siapa namanya tadi? Claudia Kak. Ya. Ada lagi yang nanya? Ya, mumpung masih ada 1 menit. Di kelas udah saya mana tadi? Tanya. Sampai turunan berani. Oh, belum sampai Lagrange ya? Belum sampai Lagrange berarti? Belum, Kak. Hmm. Udah, oke lah. Kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, kalau gitu kita akhiri. Jadi kalau misalnya nanti masih ada yang kurang paham, ya tanyakan saja, enggak apa-apa. Oke, kalau gitu pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.